Audit perpajakan disusun oleh Bima Andika Ivanda Putra, NIM 1705520170. Dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Video ini bertujuan untuk edugame mata kuliah Audit Manajemen. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bima Andika Ivanda Putra, NIM 1705520170. Saya mahasiswa Unisbank yang telah mengikuti mata kuliah Audit Manajemen. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai audit perpajakan yang meliputi yaitu pertama, meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Yang kedua yaitu memaksimalkan deductible expense. Yang ketiga yaitu audit atas PPh pasal 21, pasal 23, dan pasal 25, serta audit atas kewajiban PPN. Ingin tahu seperti apa penjelasannya? Mari kita simak. Meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue, yaitu menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Nah, dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan yang sebagai dasar pengenaan pajak itu akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis itu juga mengurangi pajak terhutang. Nah, berikut ini adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak itu berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, yaitu yang pertama, yaitu bantuan, sumbangan, dan hibah. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang bersifat atau sifatnya itu wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya itu diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu yaitu harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya itu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu warisan. Yang ketiga yaitu harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Nah, yang kelima yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas atau PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat, yaitu dividen itu berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagian PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah itu 25% dari jumlah modal yang di-store. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya itu telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedelapan, yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu, ya, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kesembilan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya itu tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, persekumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pada pasangan usaha, yaitu merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya itu tidak dipergandakan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya itu diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama itu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya itu diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-13, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya itu diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Memaksimalkan deductible expense. Memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak atau deductible expense, yaitu menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi itu bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terhutang. Nah, dengan memaksimalkan beban-beban ini, maka berarti itu akan memperbesarkan faktor pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak. Intinya, bagaimana sih mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi itu dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 UU PPh sebagai berikut, yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk 1, yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Lalu antara lain yaitu A, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
lalu bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. 2 yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat itu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya itu telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat yaitu kerugian karena penjualan atau penghasilan harta yaitu kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima yaitu kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kedelapan yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat A. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. B. Wajib pajak itu harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. C. Yaitu telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang mengenai piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam menerbitkan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya itu telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah, efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban itu mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin itu menjadikan beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Jadi, kebijakan akuntansi perusahaan itu harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban itu tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Oke, seperti itu. Nah, ini berikut adalah daftar non-deductible expense, yaitu daftar biaya-biaya komersial yang tidak diakui sebagai biaya fiskal dan dasar hukumnya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh, konservatis atau penyisihan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh atau pengenaan PPh final yaitu 1. PPh itu dibayar perusahaan. Dasar hukumnya yaitu pasal 9 huruf H UU PPh Cap 549/PC/2000 per 31 PC 2009 JO per 57 PC 2009. Kedua, premi asuransi jiwa untuk pemilik atau pemegang saham dan keluarganya, yaitu dasar hukumnya pasal 9 UU PPh SE 03/PC.41/2003. Nah, ketiga yaitu iuran pensiun ke dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan. 4 yaitu pengobatan cuma-cuma, yaitu langsung ke rumah sakit. Nah, dasar hukumnya itu termasuk natura pasal 4 ayat 3 huruf D. Yang kelima, pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya yaitu beras, gula, dan sebagainya. Nah, itu dasar hukumnya itu pasal 9 huruf E UU PPh.
Keenam yaitu cuti pegawai, yaitu dibayar perusahaan. Ketujuh, perjalanan dinas pegawai, yaitu A. lamsam atau tidak didukung bukti-bukti. B. biaya piknik atau rekreasi. Kedelapan, pembiayaan laba berupa bonus, tantiem, lalu gratifikasi, jasa produksi yang dibebankan ke dalam laba ditahan atau retain earnings, yaitu dasar hukumnya pasal 9 ayat 1 SE 11 garis miring PJ garis miring 42 1992. 9 yaitu beasiswa tidak ada ikatan kerja dengan perusahaan atau sumbangan. 10 kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai, yaitu penyusutan kelompok 2 pada keputusan nomor 220 PJ 2002. Lalu PJ biaya reparasi atau pemeliharaan, yaitu dasar hukumnya keputusan nomor 220 garis miring PJ garis miring 2002. Lalu bahan bakar, oli dan sebagainya, yaitu keputusan nomor 220 PJ garis miring tahun 2002. Nah, nomor 11 yaitu perumahan, perusahaan dan asrama, yaitu pegawai yang menempati itu tidak diberi tunjangan perumahan, yaitu penyusutan rumah, biaya eksploitasi rumah. Nah, itu dasar hukumnya yaitu pasal 9 ayat 1 huruf B, penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A UU PPH. Pasal 12, nomor 12, sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut. 13 yaitu PPH sewa rumah dibayar perusahaan, yaitu pada penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A UU PPH. Ke-14 yaitu imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham, yaitu imbalan di atas kewajaran dan dividen terselubung, yaitu mengenai premi asuransi jiwa, biaya listrik, telepon rumah pribadi, biaya pemeliharaan mobil pribadi, PBB rumah pribadi, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi, dan pembagian laba secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pada penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf G, pasal 9 ayat 1 huruf A UU PPH. Nomor 15 yaitu gaji yang dibayarkan ke anggota atau sekutu persekutuan CV firma, yaitu pada pasal 9 ayat 1 huruf J UU PPH. Ke-16 yaitu beban bunga, yaitu bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham atau penyertaan dalam negeri bagi PTDN, BUMN atau BUMD, koperasi, yayasan yang bukan objek pajak dibebankan pada tahun yang bersangkutan, yaitu pada PP 133 tahun 2000. Lalu ada biaya bunga atas pinjaman untuk keperluan pribadi, yaitu pada pasal 9 ayat 1 UU PPH. Pembayaran bunga ke pemegang saham atau hubungan istimewa yang tidak wajar selisihnya, itu pada pasal 23 UU PPH. Ke-17, beban litbang RND yang dilakukan di luar negeri, yaitu pada pasal 6 ayat 1 huruf F UU PPH, pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000. Ke-18 yaitu sanksi perpajakan, yaitu berupa denda, bunga, kenaikan. Nomor 19, PBB untuk tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk usaha milik pribadi. 20, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu untuk memperoleh BKP atau JKP sesuai pasal 9. Lalu faktur pajak standar yang tidak lengkap, tidak benar, cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa pajak itu telah dibayar. 21, biaya entertainment, yaitu tidak dibuat daftar nominatif,
Nomor 22, keperluan pegawai dibayar perusahaan, yaitu pada penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf G, JO. Nah, nomor 23, keperluan pegawai yang merupakan pemilik atau pemegang saham dibayar perusahaan merupakan dividen terselubung, yaitu pada penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf G, JO, pasal 9 ayat 1 huruf A UU PPH. Nomor 24, biaya promosi yang tidak didukung oleh bukti atau tidak didukung dengan bukti. Nomor 25, penyisian kerugian piutang bagi perusahaan bukan bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu ada penyisian dan metode langsung atau dibuat di daftar nominatif, yaitu pasal 9 ayat 1 huruf C UU PPH. 26, yaitu SGU dengan hak opsi, yaitu merupakan penyusutan aset SGU dan bunga SGU. 27, yaitu kerugian pengalihan harta yang tidak digunakan untuk usaha, yaitu pada pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu nomor 28, yaitu beban Starco atau handphone, yaitu penyusutan kelompok 1, beban pemeliharaan atau perbaikan, dan pulsa HP dan sebagainya, yaitu keputusan nomor 220 PJ tahun 2002. 29, yaitu macam-macam biaya yang tidak terperinci. Nah, secara umum beban-beban pada tabel ini yaitu yang tidak diakui sebagai beban fiskal. Jadi dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu beban-beban karena pemberian aturan dan kenikmatan, lalu karena tidak terpenuhi ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan sebagai bukti terjadinya beban tersebut. Kenyataan bahwa secara komersial itu beberapa beban memang diperlukan terjadinya, terutama berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Akan tetapi, karena tidak lengkapnya bukti menurut ketentuan perpajakan, secara fiskal beban ini itu tidak diakui sebagai pengurangan pendapatan dalam perhitungan pajak terhutang. Manajemen perpajakan itu harus mampu secara maksimal menjadikan beban-beban komersial yang tidak diakui dengan beban fiskal atau non-deductible expense ini menjadi beban fiskal atau deductible expense melalui penetapan kebijakan perpajakan dan akuntansi yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola transaksi agar beban-beban tersebut menjadi deductible. Nah, kebijakan perpajakan yang diambil dalam rangka ini itu harus tetap dalam koridor aturan perpajakan agar kebijakan perpajakan yang diambil itu tidak menimbulkan masalah baru berupa pelanggaran aturan perpajakan. Memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji dan atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan itu memungkinkan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji, karena di samping pemberian gaji atau di samping memberikan gaji, itu perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk benda atau natura, atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Nah, pasal 9 ayat 1 huruf E UU PPH mengisyaratkan bahwa terhadap beban-beban yang berkaitan dengan pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan. Nah, berdasarkan ketentuan dalam aturan tersebut, yaitu semua pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan itu tidak diakui sebagai beban fiskal, sehingga tidak bisa dikurangkan dengan
atau dikurangkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Nah, dalam praktiknya, hal ini itu menimbulkan adanya koreksi fiskal yang positif, yang menyebabkan dasar pengenaan pajak itu dan pajak terutang menjadi lebih besar dan mendorong terjadinya pengeluaran kas yang lebih besar pula untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan ini. Melalui kebijakan perpajakan yang memasukkan seluruh penghasilan karyawan ke dalam slip gajinya dan dibayarkan dalam bentuk uang, menjadikan seluruh pemberian kepada karyawan diakui oleh pajak sebagai penghasilan bagi penerimanya dan sebagai beban bagi yang memberikan. Nah, dengan kebijakan ini, wajib pajak itu dapat memaksimalkan beban-beban yang terjadi berkaitan dengan karyawannya menjadi beban fiskal atau deductible expense. Jadi, pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan ini adalah siapa yang bayar PPh 21. Nah, jika perusahaan membebankan PPh 21 pada penghasilan karyawan atau karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya atau gross method, maka kebijakan ini itu sangat tepat karena tidak menimbulkan beban baru bagi perusahaan untuk membayar pajak penghasilan karyawannya. Akan tetapi, pada sisi lain, hal ini akan beri karyawan pajak penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan jika mereka menerima sebagian penghasilannya dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, jika perusahaan menanggung semua pajak karyawannya atau net method, maka perbandingan antara peningkatan beban pajak karyawan yang harus ditanggung dengan penghematan pajak badan yang diperoleh harus memberikan manfaat yang maksimal. Penghematan pajak yang diperoleh itu harus lebih besar dari peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 bahwa lapisan tertinggi untuk tarif pajak WP pribadi adalah 30%, sedangkan untuk PPh badan mulai tahun 2010 ditetapkan tarif tunggal sebesar 25%. Nah, jika penghasilan kena pajak karyawan itu masih di bawah 250 juta per tahun atau 20.900.000 per bulan, tarifnya itu 15%. Nah, kebijakan ini akan memberikan selisih penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan tambahan beban pajak yang terjadi. Tetapi, di samping selisih ini, wajib pajak perlu mempertimbangkan juga nilai waktu dari uang. Karena pembayaran PPh 21 itu harus dilakukan setiap bulan. Sedangkan penghematan pajak badan baru diperoleh pada akhir tahun atau pada saat perhitungan akhir tahun bersamaan dengan penyelesaian laporan keuangan. Nah, untuk menyamakan besarnya jumlah tunjangan pajak dengan PPh 21 yang terutang, banyak perusahaan menggunakan metode gross up. Jadi metode ini memasukkan dalam daftar penghasilan pada slip gaji tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan termasuk tunjangan PPh 21. Kemudian, menghitung besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan yang sama dengan jumlah PPh 21 terutang. Dalam perhitungannya, yaitu metode ini tampak agak rumit, akan tetapi memberikan manfaat penghematan pajak yang sangat berarti bagi perusahaan. Nah, masalah yang muncul yaitu dalam strategi penghematan pajak ini adalah bagaimana memperlakukan tunjangan-tunjangan yang praktik pemberiannya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terjadi tunjangan rekreasi, cuti, pemeliharaan kendaraan, dan sebagainya, akan tetapi masuk dalam daftar penghasilan karyawan. Oleh karena masuk dalam daftar penghasilannya, maka karyawan itu menganggap bahwa tunjangan-tunjangan tersebut diterima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gajinya. Jadi perusahaan bisa mengadopsi masalah ini dalam kebijakan akuntansinya, di mana untuk tunjangan-tunjangan seperti ini itu diakui sebagai beban bersamaan dengan beban gaji. Perusahaan akan mencatat besarnya beban gaji dan upah sebesar seluruh kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau termasuk natura dan kenikmatan, dan mengakui adanya
utang atas tunjangan tersebut sampai waktu realisasinya. Nah, bagaimana menentukan nilainya? Karena realisasi atas kenikmatan tersebut sangat tergantung pada kondisi waktu terjadinya. Nah, untuk hal ini, perusahaan itu bisa mengestimasi nilai pada saat terjadinya dan membagi berdasarkan waktu pembayaran gaji tersebut. Audit atas PPh pasal 21. Audit atas PPh 21, yaitu pasal 21 mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kedua, yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ketiga, yaitu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Keempat, yaitu badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kelima, yaitu penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan itu seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Nah, rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan dari pajak tersebut. Nah, nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuat SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Nah, hal ini itu harus disiapkan perincian dan penjelasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan itu dapat memberi penjelasan dengan cepat dan tepat. Kewajiban perpajakan terkait PPh 21 selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21. Pasal 2 dan Pasal 7 PMK nomor 80 PMK.03/2010 yaitu mengatur tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, untuk PPh 21, penyetoran pajak itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan, dan pelaporan SPT masa PPh 21 itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya adalah data yang terbaru atau up to date penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya itu serta pengisian SPT-nya akurat. Penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Nah, berikut ini merupakan program audit PPh 21. Nah, kuesioner yang pertama, pertanyaan pertama yaitu dengan langkah kerjanya yaitu
data karyawan dasar perhitungan PPh 21 itu harus terbarukan atau up to date. Nah, langkah kerjanya yaitu lakukan wawancara dengan beberapa karyawan tentang status dan tanggungannya dan bandingkan dengan status karyawan pada daftar karyawan. 2. Seluruh pemberian kepada karyawan telah masuk dalam slip gajinya. Langkah kerjanya yaitu periksa slip gaji karyawan, bandingkan dengan daftar penghasilan karyawan untuk menilai adanya pemberian kepada karyawan selain gaji. 3. Yaitu perhitungan PPh 21 itu harus dilakukan dengan benar. Langkah kerjanya yaitu lakukan pengujian perhitungan secara uji petik untuk menilai kebenaran perhitungan PPh 21 untuk masa yang bersangkutan. Pertanyaan keempat yaitu seluruh PPh 21 sudah dipotong dari penerima penghasilan di atas PTKP. Langkah kerjanya yaitu periksa seluruh pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi pada masa yang diperiksa yang telah mencapai di atas PTKP. Hitung pajaknya dan bandingkan dengan SSP dan SPT masa PPh 21 untuk masa yang bersangkutan. Kelima, PPh 21 itu harus disetor secara penuh dan tepat waktu yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Langkah kerjanya yaitu bandingkan tanggal dan jumlah penyetoran pada SPP, SSP dengan jumlah yang harus disetor berdasarkan perhitungan pemeriksa dan tanggal penyetoran yang seharusnya. Keenam yaitu SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 itu telah diisi dengan lengkap dan benar. Langkah kerjanya yaitu periksa kelengkapan dan kebenaran SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 tersebut. Ketujuh, SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 itu telah dilaporkan dengan tepat waktu. Langkah kerjanya yaitu bandingkan tanggal penyerahan laporan SPT masa dan SPT tahunan PPh 21 dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80/PMK.03/2010. Ke-8 yaitu objek PPh 21 pada SPT PPh 21 itu harus sama dengan biaya-biaya yang menjadi dasar pemotongan PPh 21. Jika tidak sama, harus didukung dengan data yang dapat menjelaskan perbedaannya. Langkah kerjanya yaitu lakukan ekualisasi SPT PPh 21 dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan PPh 21 pada masa pajak yang sama. Dapatkan data yang menunjukkan penyebab perbedaan jika antara objek PPh 21 dengan biaya-biaya yang berkaitan pada laporan keuangan interim. Audit atas PPh pasal 23. Audit atas PPh pasal 23 yaitu atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, yaitu 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, bunga sebagai dimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh 21 ayat 1 huruf E. Nah, yang kedua yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto atas 1 yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa,
dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, dalam hal ini pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau MPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Orang pribadi sebagaimana wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan yaitu atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yaitu 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yaitu dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2C. 4 yaitu bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 6 yaitu penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sebagai pemotong, wajib pajak itu harus menerbitkan bukti potong yang sesuai atau yang cukup dengan objek pemotongnya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong. Nah, penyetoran PPh pasal 23 oleh pemotong pajak itu harus dilakukan paling lama 10 bulan berikutnya dan pelaporan itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pihak yang dipungut PPh 23, WP itu harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut yang akan digunakan sebagai bukti pada saat mengkreditkan pajak terutang pada saat dibuat laporan pajak akhir tahun. Nah, untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan PPh 23 tersebut, maka perusahaan itu harus melakukan penyertaan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening-rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Nah, hal ini sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT masa PPh 23 dengan laporan laba rugi interim yang dibuat perusahaan. Nah, jika masih terdapat perbedaan, maka sebelum SPT masa itu dilaporkan, itu harus dicari penyebabnya. Apakah pemotongan pajak dilakukan pada saat pengakuan prepaid expense atau terdapat pengakuan provisi biaya atau accurate expense yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Nah, atas perbedaan-perbedaan ini harus disiapkan data dan penjelasan yang memadai dan jika perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum SPT itu dilaporkan sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini perusahaan itu telah memiliki data dan penjelasan yang memadai untuk disampaikan kepada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Nah, berikut ini merupakan program audit atas PPh pasal 23. Nah, perusahaan sebagai WP pemotong PPh 23. Nah, pertanyaannya yaitu perusahaan harus memotong seluruh PPh 23 yang menjadi kewajibannya untuk memotong
dan menyerahkan bukti potongnya kepada wajib pajak yang dipotong. Langkah kerjanya yaitu lakukan pemeriksaan atau transaksi-transaksi yang atas transaksi tersebut diwajibkan untuk dipotong PPh 23 dan dibandingkan dengan catatan kewajiban PPh 23 yang harus dibayar atau harus disetor pada masa tersebut. Lalu pertanyaannya selanjutnya yaitu seluruh PPh yang telah dipungut itu harus disetor ke kas negara tepat waktu. Nah, langkah kerjanya yaitu bandingkan jumlah dan tanggal penyetoran PPh 23 pada SSP dengan saldo pada buku besar atau catatan PPh 23 yang dibungut pada bulan atau masa tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya itu PPh 23 yang dipotong dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu. Langkah kerjanya yaitu lakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian dan tanggal pelaporan SPT masa PPh 23. Selanjutnya yaitu mengenai perusahaan sebagai WP dipotong PPh 23. Seluruh bukti pungut PPh 23 yang telah dipungut oleh pemungut telah diterima, dicatat, dan disimpan dengan baik. Langkah kerjanya yaitu lakukan pemeriksaan terhadap transaksi pembelian yang dipungut oleh PPh 23, bandingkan antara PPh 22 yang seharusnya dipungut dengan catatan uang muka PPh 23 dan bukti pungutnya. Selanjutnya yaitu wajib pajak harus memisahkan pencatatan uang muka PPh 23 yang bersifat final dan tidak final beserta bukti pungutnya. Nah, langkah kerjanya yaitu periksa catatan transaksi yang mengandung uang muka PPh 23 baik secara final maupun tidak final. Nah, bandingkan dengan catatan uang muka PPh 23 baik final maupun tidak final dan bukti pungutnya. Selanjutnya, pada saat perhitungan atau penghitungan pajak terhutang akhir tahun, seluruh uang muka PPh 23 yang tidak final telah dikreditkan dan didukung oleh bukti pungut yang cukup. Langkah kerjanya yaitu periksa perhitungan pajak terhutang akhir tahun pada SPT tahunan, telusuri apakah seluruh uang muka PPh 23 yang tidak final itu salah atau sudah dikreditkan dan didukung bukti pungut yang cukup. Akhirnya yaitu seluruh penghasilan yang tidak dipotong PPh 23 final itu harus dikeluarkan dari pendapatan dan dalam perhitungan pajak terhutang akhir tahun melalui mekanisme koreksi final negatif. Yaitu mekanisme koreksi fiskal negatif. Nah, langkah kerjanya yaitu periksa catatan pendapatan yang telah dipotong PPh 23, maka bandingkan dengan koreksi fiskal negatif yang dilakukan. Audit atas PPh pasal 25. Audit atas PPh pasal 25. 1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangkan dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan B, yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 2, yaitu besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Ketiga,
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Keempat, Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak itu berwenang untuk menetapkan penghasilan atau menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut, yaitu wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Lalu, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Lalu yaitu wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan itu lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Kelima yaitu Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru. Bagi bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Dan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi yaitu 0,75% dari peredaran bruto. Keenam yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ketujuh yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan 30 Desember 2010, yaitu penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SSP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditan PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun itu harus didukung atau dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Berikut merupakan program audit PPh 25. 1. Perhitungan angsuran PPh 25 adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak dibagi 12 pada SPT tahunan periode sebelumnya. Langkah kerja yaitu periksa perhitungan PPh 25 dan SPT tahunan tahun sebelumnya. Apakah sudah memperhitungkan semua pajak yang bisa dikreditkan dan apakah telah dihitungkan dengan benar? 2. PPh 25 itu harus disetor tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Langkah kerja yaitu periksa besarnya PPh 25 yang harus disetor dan tanggal penyetoran pada SSP PPh 25. 3. Uang muka PPh 25 pada buku besar harus sama dengan total nilai SSP PPh 25 yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah kerjanya yaitu periksa jumlah lembar SSP PPh 25 dan akumulasi nilai pada masa tertentu. Bandingkan saldo uang muka PPh 25 di buku besar pada masa yang sama. 4. Yaitu
Seluruh PPh 25 yang telah disetor dapat dikreditkan terhadap pajak terutang akhir tahun dalam menentukan besarnya pajak terutang. Langkah kerjanya yaitu periksa catatan PPh 25 dan bukti setornya. Bandingkan dengan perhitungan pajak terutang akhir tahun pada SPT tahunan. Kelima, seluruh SSP PPh 25 dalam 1 tahun itu harus dilampirkan pada saat penyerahan SPT tahunan sebagai bukti pengkreditan PPh 25. Langkah kerjanya yaitu periksa pengkreditan PPh 25 pada SPT tahunan dan bandingkan dengan jumlah lembar dan nilai SSP PPh 25 untuk tahun yang sama. Audit atas kewajiban PPN. Audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN, yaitu 1. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu impor barang kena pajak atau BKP. Lalu penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Nah, kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Nah, 2, yaitu pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib melaksanakan ketentuan UU PPN. 3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan PKP tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang perhitungan dan tata caranya itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Keempat, ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya itu dikenai PPN diatur dalam atau diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN, atas penyerahan BKP atau JKP, UU PPN itu juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP berikut ini, yaitu dengan 1. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian,
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lalu, makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kemudian uang, emas batangan, dan surat berharga. Kedua, yaitu jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok, yaitu jasa merupakan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kemudian jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, lalu jasa-jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, lalu jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84 PMK.03 tahun 2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap 1. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16D UU PPN. 2. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C UU PPN. Ketiga, ekspor BKP berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F UU PPN. 4. Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf G UU PPN dan atau ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A UU PPN. Nah, faktur pajak ini itu harus dibuat pada saat, yaitu 1. Saat penyerahan BKP dan atau JKP. 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. 3. Yaitu saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Atau 4. Yaitu saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Nah, faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya itu sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak yang mencatat yaitu 1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua yaitu nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 3. Yaitu jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. 4. PPN yang dipungut. 5. PPNBM yang dipungut. 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Di samping faktur pajak, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PC/2011 itu juga menerapkan
beberapa dokumen yang kedudukannya itu dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu dokumen-dokumen tersebut adalah: 1. Pemberitahuan ekspor barang atau PEP yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PEP tersebut. 2. Yaitu surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. 3. Yaitu faktur nota bon penyerahan atau PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan atau bukan bahan bakar minyak. 4. Tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. 5. Yaitu tiket, surat kargo udara atau airway bill atau bukti penyerahan atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. 6. Yaitu nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. 7. Yaitu tanda pembayaran untuk kwitansi listrik. 8. Pemberitahuan ekspor jasa pajak atau barang kena pajak tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau BKP tidak berwujud. Untuk ekspor JKP atau BKP tidak berwujud. 9. Yaitu pemberitahuan impor barang atau PIB, dan dilampirkan dengan SURA, setoran pajak surat setoran pabean, cukai dan pajak atau SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut. Untuk impor BKP dan surat setoran pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ke-10 yaitu bukti tagihan atas penyerahan barang kena pajak atau JKP oleh perusahaan air minum. 11. Bukti tahunan atau trading confirmation atas JKP oleh perantara efek. Dan ke-12 yaitu bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran itu lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh PKP. Wajib pajak harus menyetor PPN yang telah dipungut atau PPN keluaran setelah dikompensasikan dengan PPN masukan pada masa yang sama, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, dan harus dilaporkan paling lama itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak itu berakhir, yaitu pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80 PMK 03 2010. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan itu lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya itu merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut itu dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 5 dan ayat 9, yaitu pasal 9 ayat 2A UU PPN. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP itu harus dikreditkan dengan pajak keluaran
di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya itu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan, yaitu pada pasal 9 ayat 9 UU PPN. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarnya untuk penyetoran PPN. Maka dari itu, WP itu harus memastikan bahwa semua faktur pajak atas pembeliannya yang telah dipungut PPN itu telah diterima dan memenuhi syarat untuk dikreditkan atau diisi dengan lengkap dan tidak cacat. Nah, pasal 9 ayat 8 UU PPN, pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yaitu perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha itu dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Lalu, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Lalu perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Lalu, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya itu tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Terakhir yaitu perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Nah, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya itu dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Nah, di samping memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN itu juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Nah, berikut ini merupakan program audit PPN. Yang pertama yaitu setiap pembelian BKP atau JKP itu seharusnya dari PKP. Langkah kerjanya yaitu periksa daftar transaksi pembelian, lalu hubungkan dengan faktur pajak yang diterima atas pembelian tersebut dan jumlah PPN masukan pada buku besar PPN masukan. Kedua yaitu setiap faktur pajak yang diterima dari PKP itu harus lengkap dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Langkah kerjanya yaitu periksa kelengkapan faktur pajak yang diterima dari pemasok, pastikan bahwa faktur tersebut itu tidak cacat dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Ketiga, sebagai PKP perusahaan harus memungut PPN
atas BKP atau JKP yang diserahkan dan menerbitkan faktur pajak atau setiap penyerahan tersebut atas setiap penyerahan tersebut. Langkah kerjanya yaitu telusuri transaksi penjualan atau penyerahan BKP atau JKP, maka hubungkan dengan faktur pajak yang telah diterbitkan dan jumlah PPN keluaran pada buku besar PPN keluaran. Keempat, nomor seri faktur pajak itu harus berurutan sesuai dengan tanggal penerbitannya. Langkah kerjanya yaitu periksa urutan nomor seri faktur pajak yang diterbitkan, hubungkan dengan tanggal penerbitannya. Nah, yang kelima yaitu jika terjadi penerbitan faktur pajak yang salah, perusahaan itu harus menerbitkan faktur pajak pengganti dengan nomor seri dan tanggal penerbitan yang sama. Langkah kerjanya yaitu periksa jumlah faktur pajak yang salah penerbitannya, bandingkan dengan faktur perbaikannya untuk memastikan agar tidak terjadi penggunaan nomor seri dan tanggal penerbitan yang berbeda antara faktur pajak yang salah dan faktur pajak yang sudah diperbaikan. Nah, yang keenam, pajak masukan harus secara maksimal dikreditkan terhadap pajak keluaran dan kelebihan pajak keluaran atas pajak masukan harus sudah disetor paling lama yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Langkah kerjanya yaitu periksa buku besar PPN masukan dan bandingkan dengan pengkreditan PPN masukan pada SPT masa PPN pada masa yang sama. Ketujuh, SPT masa PPN harus diisi dengan lengkap dan sudah dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Langkah kerja yaitu telusuri daftar faktur dan buku besar pajak masukan untuk memastikan bahwa tidak ada faktur pajak yang daluarsa karena terlambat mengkreditkan. Kedelapan, untuk meminimalkan pembayaran PPN, wajib pajak itu dapat menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penilaian sampai akhir bulan berikutnya. Langkah kerja yaitu lakukan penelusuran pada daftar penjualan kredit terutama pada akhir bulan atau masa untuk mendapatkan informasi apakah masih ada celah untuk menunda penerbitan faktur pajak dalam rangka memperkecil selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus disetor untuk masa tersebut. 9 yaitu apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan itu lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya itu merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, langkah kerjanya yaitu periksa buku besar PPN masukan dan PPN keluaran untuk menentukan berapa jumlah PPN yang harus disetor karena PPN keluaran itu lebih besar daripada PPN masukan, atau sebaliknya berapa jumlah kelebihan PPN masukan atas PPN keluaran yang masih bisa dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Ke-10 yang terakhir yaitu pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Langkah kerjanya yaitu periksa keabsahan dan kelengkapan faktur pajak masukan yang diperoleh perusahaan dari pemasokan atau pemasoknya dan pastikan bahwa tidak ada faktur pajak yang cacat atau tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan. Sekian presentasi dari saya mengenai audit perpajakan yang meliputi meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue dan memaksimalkan deductible expense dan audit atas pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan audit atas kewajiban PPN. Semoga kalian dapat memahami
Sekian dari saya, Bima Andika Fanda Putra, mengucapkan terima kasih. Bye. Terima kasih.